dipersembahkan oleh bersama mendekati hari pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, isu bakal bergabungnya partai pemenang pemilu PDI Perjuangan ke dalam koalisi pendukung pemerintahan baru kembali menguat. Wacana pertemuan Prabowo Megawati yang tenggelam pasca Rakernas PDI Perjuangan Mei lalu kini kembali berhembus kencang. Mungkinkah pertemuan Prabowo Mega terjadi sebelum hari pelantikan 20 Oktober atau justru keduanya lebih leluasa bertemu pasca Prabowo telah menjadi presiden? Jika PDI Perjuangan bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, lantas siapa yang akan mengkritisi dan mengontrol pemerintah? Inilah kontroversi selengkapnya, nanti kita cerita tentang koalisi hari ini. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Saya sih hakul yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi bisa jadi akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega ya. Seakan-akan kalau pemimpin bangsa bertemu langsung bagi-bagi kekuasaan. Pertemuan itu pertemuan transaksional. Itu yang tidak baik bagi kita semua. Ya, komunikasi kami dengan PDIP kan bagus, baik, lancar. Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja. Sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan. Enak aja. Aku sambil sarapan gitu kan. Aku bilang enak aja. Ya dong, gua mainin dulu dong. Baik pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada politikus PKS Nasir Jamil. Bang Nasir, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Berikutnya ada Direktur Eksekutif Indobarometer, Mas Kodari, Mr. Q, selamat malam. Selamat malam, Sylvia. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada politikus Partai Demokrat Irwan Veko. Mas Irwan, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Malam Mbak Sylvia. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya sudah ada politikus PDI Perjuangan Guntur Romli. Gus Romli, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Gus sudah hadir. Dan kita masih menantikan kehadiran dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, yang akan segera bergabung bersama kita di sini. Baik, saya akan mulai dulu dari Gus Romli. Gus Romli, sebetulnya benar tidak sih PDI Perjuangan itu tertarik untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo? Ya, kalau disebut dengan tertarik atau tidak, kan sampai saat ini belum ada tawaran sebenarnya. Secara resmi. Apakah menunggu tawaran? Nah, tidak. Oh, tidak. Karena kan kami tidak melihat itu sebagai hal-hal yang bisa kita lakukan ke depan kan. Karena kan kami itu ingin tetap merawat demokrasi, ingin tetap melakukan check and balances itu kan. Karena itu merupakan hasil dari Rakernas yang terakhir, yang kelima pada bulan Mei tahun 2024. Dan sampai saat ini kami juga masih belum ada istilahnya itu pernyataan dari Ibu Ketua Umum. Apakah akan berada atau di luar berada di dalam atau di luar pemerintahan. Ya sampai saat ini kami masih menunggu karena itu kan hak prerogatifnya Ibu Ketua Umum. Oke. Gitu. Pokoknya rujukannya adalah Ketua Umum. Jadi mau kata Mbak Puan ngomong apa, Pak Said Abdullah ngomong apa di DPR itu belum menjadi sinyal kuat. Belum. Ya, belum. Karena itu hak prerogatifnya Ibu Ketua Umum. Oke. Tapi kalau masalah tertarik atau tidak, meskipun belum ditawarin secara resmi kata Gus Romli dari PDI Perjuangannya sendiri merasa ada ketertarikan atau tidak? Kami melihat itu bukan soal tertarik dan tidak tertarik ya, tetapi fungsi partai sendiri itu dalam demokrasi itu apa gitu kan? Ya misalnya kalau saya sampaikan tadi bahwa putusan-putusan resmi partai itu kan kalau kita membaca di suasana kebatinan ya pada saat itu dan hingga saat ini kan masih ingin berada di luar pemerintahan. Ya, tetapi kalau nanti apapun keputusan Ibu Ketua Umum ya pasti para kader itu akan mengikuti. Dan juga biasanya terkait keputusan-keputusan penting itu juga dikeluarkan misalnya dalam kongres. Tapi kami tidak mau berandai-andai ya, karena dalam ADRT kami itu sudah jelas bahwa hak prerogatif Ketua Umum
bisa menentukan sikap politik partai, apakah mau berada di dalam atau di luar pemerintahan. Kami kan tidak menyebut sebagai koalisi dan oposisi. Oke, Gitu. baik. Kenapa akhirnya isu soal bergabungnya PDI Perjuangan ke dalam pemerintahan Prabowo itu mencuat kembali, Gus Romli? Karena kita dengar sendiri ada pernyataan dari Pak Said Abdullah, ada pernyataan dari Mbak Puan. Salah satunya ini, coba kita simak bersama. Kita lakukan kan, saya juga sering ketemu Mas Prabowo di acara-acara Pak Prabowo. Jadi ya selalu berkomunikasi, selalu bersilaturahmi. Selalu berkomunikasi, selalu bersilaturahmi, dan insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Mas Kodari, sebetulnya siapa sih yang lebih butuh sampai adanya pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega? Mbak Puan. Langsung terjawab ya? Iya, langsung terjawab. Kenapa begitu? Ya pertama memang yang sering bicara soal pertemuan itu saya lihat ya Mbak Puan dan tim Mbak Puan di PDI Perjuangan, di DPR maksud saya, seperti misalnya Pak Said Abdullah. Dan yang kedua memang yang kelihatannya membutuhkan semacam asuransi politik itu ya Mbak Puan ya, karena ada wacana misalnya atau ada kemungkinan bahwa kalau pemerintahan tidak berada, PDI Perjuangan tidak berada dalam pemerintahan, maka ada kemungkinan Undang-Undang MD3 misalnya ya, yang mengatur mengenai ketua atau pimpinan dari DPR bisa terjadi perubahan begitu. Tetapi kalau saya melihat memang di PDI Perjuangan itu ada dari dulu ya, ada dua kelompok memang yang saya sebut sebagai kelompok kooperasi dan non kooperasi. Nah, kelompok non kooperasi itu adalah mereka-mereka yang tidak merasa harus masuk dalam pemerintahan, dan kemudian juga kalau kita lihat kebijakan Bu Mega secara kepartaian, misalnya terakhir kemarin ada perubahan dalam susunan pimpinan DPP, itu kan yang masuk kan kelompok-kelompok yang notabene kritis ya kepada Pak Jokowi. Dan saya kira itu sejalan dengan yang disampaikan oleh Mas Guntur Romli. Ya sekarang posisinya itu seperti di PDI Perjuangan tergantung kepada Bu Mega dan tergantung kepada Kongres. Sehingga antara Mbak Puan dengan Bu Mega saya kira ini ada satu pesan-pesan yang kode-kode yang agak berbeda lah satu dengan yang lain. Ya. Oke, tapi kan kalau sekarang kita dengar kodenya seperti sudah lebih maju dari kode-kode sebelumnya ya. Kemudian juga sudah ada dari Gerindra juga mengatakan mereka sudah ada menu yang sudah sepakat menunya. Menu makanannya sudah sepakat. Betul. Jadi per hari ini saya kira ada perkembangan yang menarik, terutama kalau kita lihat pernyataan dari Pak Dasko bahwa sudah ada pembicaraan mengenai menu makanan. Itu kan suatu kemajuan yang luar biasa. Walaupun Pak Dasko juga mengatakan bahwa soal tempat dan soal waktu itu belum ditentukan. Makanya saya bilang per hari ini, kalau kemarin saya masih mengatakan pertemuan itu kemungkinan tidak terjadi, di atas 50% tidak terjadi, tapi pada hari ini saya bilang 50-50, karena menunya sudah ada, waktu dan tempatnya belum ada gitu. Ya walaupun sebetulnya biasanya tempat dan waktu dulu yang ada ya baru menu ya. Gitu. Tetapi intinya sih sinyal-sinyal dari Partai Gerindra sekarang itu lebih maju, terutama kalau saya melihat Pak Dasko, karena yang biasanya melakukan komunikasi itu kan Pak Dasko gitu. Jadi ya saya kira itu satu sinyal. Tapi secara keseluruhan sebetulnya bolanya memang ada di PDI Perjuangan dari Ibu Mega, bukan di Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sendiri hemat saya pada hari ini ya dengan komposisi partai politik yang bergabung dalam pemerintah, dalam koalisi Indonesia Maju, harusnya sudah lebih daripada cukup kan. Jadi di posisi Pak Prabowo sebetulnya sudah aman, sudah cukup, jadi yang lebih membutuhkan adalah sebetulnya dari PDI Perjuangan. Oke, coba kita tanya Mas Adi Praitno apakah sepakat dengan Mas Kodari. Mas Adi Praitno, silakan bergabung. Halo Silvia, macet ya hari ini Mas? Macet banget. Oke, silakan langsung saja duduk. Mas Adi Praitno tadi sudah mendengar ya apa yang disampaikan Mas Kodari. Kalau Mas Kodari karakternya sih prediksinya keyakinannya itu 50-50 yakin bertemu Pak Prabowo dengan Bu Mega sebelum pelantikan ya? Iya, sebelum pelantikan 50-nya tidak yakin. Kalau Mas Adi Pray bagaimana? Apakah pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega itu akan terwujud sebelum pelantikan atau setelah pelantikan? Ya, saya kira terlampau formalis kita bicara tentang pertemuan Prabowo dan Megawati sebelum atau sesudah ya. Jangan-jangan sudah ada pertemuan, cuman kita nggak pernah tahu. Kan sudah merasa tak ada jarak psikologis apapun Megawati dan Prabowo Subianto. Tapi bagi saya secara prinsip mau bertemu atau tidak, orang kan bertanya-tanya apakah
PDIP itu ditawari masuk koalisi atau tidak. Kalau ditawari masuk koalisi, apakah mau bergabung atau tidak? Kan itu yang sebenarnya menjadi pembicaraan. Kalau saya melihatnya, kalau PDIP bergabung dengan Prabowo, ini sama-sama tidak menguntungkan secara politik ya. Tidak untung dari segi Prabowo karena apapun pemerintahan itu perlu dikontrol. Pemerintah dalam banyak hal pasti akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik yang dalam banyak hal itu menimbulkan resistensi dan sesuatu yang tidak berkehendak dengan rakyat. Butuh di situ partai seperti PDIP yang menjadi oposisi, memberikan sikap kritis tentu saja. Dari segi PDIP tidak terlampau menguntungkan, tentu akan kehilangan ceruk pemilih yang pastinya tidak suka dengan Prabowo, tidak suka dengan Gibran. Karena segmen pemilih itulah yang saya kira harus dirawat. Oleh karena itu, paling mungkin ya, kalau PDIP menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, tidak harus menjadi bagian dari menteri misalnya, siapa saja koalisinya mungkin akan disepakati tentang alat-alat kelengkapan dewan di DPR. Sama-sama seksi posisinya. Tentu untuk menjaga ceruk pemilih PDIP juga bertambah, terutama kelompok-kelompok yang kritis, tidak suka dengan pemerintah, dan pada saat yang bersamaan, ini untuk menghindari bahwa per hari ini yang dilihat oleh publik, PDIP adalah partai politik yang sepertinya punya keinginan dan DNA politiknya itu ingin menjadi oposisi, Sylvia. Makanya saya selalu mengatakan, untuk apa Prabowo dan Bu Megawati itu bertemu? Tensi politik kita sudah selesai kok. Nggak ada yang panas-panas, tak ada yang galak-galak, tak ada yang agresif-agresif. Satu-satunya kedua tokoh ini bertemu adalah soal kemungkinan apakah berkoalisi atau tidak. Kan di situ konteksnya. Bagi saya, kalau ini PDIP jadi berkoalisi, pasti diyakinkan bahwa oposisi di parlemen akan wassalam. Akan wassalam. Ya wassalam, 1000% wassalam. Tidak akan ada kelompok-kelompok partai politik yang saya kira akan menjadi kelompok yang selama ini menjadi sparring yang kritis kepada pemerintah. Oke, kembali ke Gus Romli. Gus Romli, jadi kan sebetulnya sudah ada ekspektasi dari publik. Sebagian publik lah ya, kita tidak bisa mengklaim semua bahwa tetap harus ada partai yang berfungsi sebagai oposisi. Apakah itu juga ditangkap, dirasakan vibrasinya oleh PDI Perjuangan? Ya, tentu saja kami merasakan itu dan kami juga menyimak ya suara-suara dari publik, termasuk juga kebijakan-kebijakan PDI Perjuangan. Dan selama ini juga kami melihat respon dari pihak Gerindra juga positif. Misalnya ketika putusan MK kami harus mengawal, kemudian menolak RUU Pilkada. Di Gerindra sendiri kan ada perubahan sikap, ya kan? Yang sebelumnya mendukung revisi Undang-Undang Pilkada, akhirnya juga ikut menolak ya, maksudnya tidak hadir dalam paripurna. Kemudian juga misalnya menunda revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Itu kan juga sikap dari publik, kelompok sipil, tokoh-tokoh bangsa. Dan ternyata juga fraksi dari Gerindra juga merespon hal yang sangat positif. Dan juga terkait misalnya jangan mengutak-atik Undang-Undang MD3. Itu kan juga sampai sekarang juga tidak ada. Tetapi kami ingin menyampaikan bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati mungkin akan terjadi. Itu akan terjadi sebelum pelantikan. Tetapi itu jangan dibaca sebagai apakah ini pertemuan transaksional, apakah ini mau masuk dalam pemerintahan atau tetap di luar pemerintahan. Karena ya mau tafsir, mau spekulasi ya silahkan. Tapi kami ingin menegaskan bahwa pertemuan itu bukan untuk itu. Karena juga sebelumnya ketika Ibu Mega tidak bertemu dengan Pak Prabowo kan ditafsirkan berseteru, tidak mau ketemu. Padahal kan tujuannya kan Ibu Megawati kan ingin menghormati konstituennya Ganjar Mahfud dan menghormati proses hukum. Jadi jangan disalah tafsirkan terus ketika nggak ketemu dianggap marahan, ketika mau bertemu ada Mas sesuatu. Kodari, gitu. Gus Romli, sebetulnya yang mau bertemu itu kubunya Mbak Puan, bukannya Bu Mega. Oh enggak, kalau pertemuan itu jelas itu antara dua belah pihak dan tapi kami ingin melihat bahwa pertemuan itu ya pertemuan untuk meredakan suasana. Meskipun kata Bang Adi Praitno kan suasana sudah lentur, sudah tidak tegang lagi. Tetapi kan dalam konteks pelantikan pada suksesi tanggal 20 Oktober kan tetap pertemuan dua tokoh ini sangat penting lah untuk melihat kepada publik. Apalagi juga konteks sekarang adalah pilkada misalnya kan. Jadi ini benar-benar pertemuan yang bisa mencairkan suasana kalau kami melihat. Tetapi ya tentu saja tidak bisa dibaca sebagai apakah mau koalisi atau mau dalam pemerintahan. Kami tidak
memandang ke arah sana. Jadi sudah ada waktu dan tempatnya belum? Dijawab nanti Gus Romli, dan juga apakah nanti kalau PDI Perjuangan jadi bergabung, entah dalam konteks kerjasama itu di dalam eksekutif atau di luar, itu akan bisa diterima oleh partai lain yang sudah berada duluan di dalam koalisi Indonesia Maju seperti PKS dan juga Demokrat. Nanti kita akan bahas pemirsa, usai jeda. Dipersembahkan oleh ditanyakan kepada Presiden terpilih. Kewenangan itu hak prerogatif Presiden terpilih. Pemirsa, kopi nomor 1 favorit semua orang, rasanya nikmat, nggak bikin kembung, dan pasti selalu bikin kita happy. Pemirsa di rumah, jangan lupa selalu stok Luwak White Coffee. Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Kita lanjutkan lagi perbincangan di kontroversi pada malam hari ini. Tadi kalau Luwak White Coffee nyaman diminum, kalau PKS, PDI Perjuangan masuk nyaman nggak? Masuk juga barang. Justru yang ditanya PDI Perjuangan nyaman atau enggak gitu. Jangan ditanya kemari. Kan udah duluan masuk kan. Jadi memang ya nanti memang sampai hari ini ya tentu saja setelah tanggal 20 Oktober itu kan sebahagian publik masih bertanya apakah semuanya masuk dalam satu gerbong atau ada yang di luar gerbong. Iya kan? Apakah kemudian mereka semuanya dalam satu rumah besar atau di luar lihat-lihat saja begitu, ya, di luar kepanasan, di dalam dingin, kan gitu kan. Nah, di luar basah kuyup, di dalam anteng-anteng aja gitu. Dan memang tentu saja bagi PKS ya, PKS itu kan punya platform, ya, dan di dalam platform itu ada 10 kebijakan strategis, dan saya harus sampaikan tidak semuanya ya. Paling tidak ada 4 yang barangkali relevan ya dengan tema kita pada malam hari ini. Di antaranya PKS itu punya kebijakan reformatif, artinya al-islah gitu ya, perbaikan. Jadi setiap program, kebijakan, langkah-langkah itu berorientasi kepada perbaikan. Nah, oleh karena itu kan PKS melihat apakah perbaikan itu akan lebih baik, akan lebih cepat ketika kemudian bersama-sama pemerintah merealisasikan program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, ini maksudnya justifikasi PKS untuk masuk ke dalam. Enggak menjawab. Jadi tadi saya belum nangkap pesannya apa. Jadi memang aja. Belum, sabarlah, sabar. Kita ikuti alurnya dulu. Sabar dulu, ya kan? Sabar. Sepertinya Bang Nasir tuh ingin menjustifikasi kenapa akhirnya PKS masuk ke dalam KIM. Ya, karena begini, PKS itu kan punya pengalaman juga di luar pemerintahan, kan. Kemudian juga pernah juga pengalaman bersama SBY dulu. Betul. Kemudian 10 tahun di luar pemerintahan. Ya kan? Dan semasa SBY juga kita mengkritisi kebijakan-kebijakan di parlemen. Di parlemen kita mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah soal harga BBM, ya. Kemudian kebijakan-kebijakan lain kita anggap itu tidak pro rakyat. Sebenarnya kenapa di parlemen PKS mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah? Karena PKS menyadari bahwa di parlemen juga ada suara rakyat. Baik. Jadi partai itu bukan hanya kemudian bersama pemerintah, tapi juga ada suara rakyat di parlemen yang harus dikritisi. Ya, makanya kita agak fast forward ya, Bang Nasir, mohon maaf karena biar cepat ini. Artinya gimana? Kalau PDI Perjuangan ikut masuk sehingga tidak menyisakan oposisi di luar pemerintahan, bagaimana? Menurut saya nggak ada masalah. Itu kan masing-masing partai punya kebijakan, ya. Punya kebijakan, punya istilahnya ada hal-hal yang memang itu ya rumah tangga mereka sendiri. Tapi kan PKS merasakan ketika PKS dulu berada di luar menjadi oposisi, bagaimana bisa lentur, mengkritisi, tetap melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah, dalam tanda kutip berada bersama rakyat ketika kebijakan pemerintah itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Kan PKS menyadari betapa pentingnya oposisi. Iya, itu kan sudah kami praktekkan juga ketika masa Susilo Bambang Yudhoyono, ya. Sehingga waktu itu ada ketua partai kami, presiden partai kami, Lutfi Hasan Issa harus berurusan dengan penegakan hukum, ya. Dia tersangkut dengan kasus-kasus korupsi,
ya, yang sampai hari ini nggak selesai kasus impor kuota sapi itu gitu loh, tidak selesai, artinya masih menyimpan masalah. Inginnya kan ketika tersangkut kasus itu, masalah kuota impor sapi itu kan selesai sebenarnya, tapi sampai hari ini nggak selesai. Bisa ditanya di komisi terkait di DPR. Maksud saya ya bahwa waktu itu kemudian berhimbus isu jangan-jangan karena kami kritis ya dengan pemerintahan waktu itu, sehingga kemudian ya diarahkanlah kepada kasus itu isu yang berembus. Maksudnya kalau di luar itu tidak nyaman, Bang Nasir? Bukan begitu. Artinya dengan posisi di dalam dan di luar, kami tetap saja bisa bersikap kritis. Oke, PDI Perjuangan kalau masuk nyaman atau tidak? Ya, nyaman saja, nggak ada masalah. Nyaman saja, oke, tidak ada masalah. Karena PKS merasakan betapa tidak nyamannya di luar. Bukan begitu juga. Kita juga sudah pernah yang saya katakan tadi itu kan. Kalau kemudian PDI Perjuangan bergabung, saya pikir semua kekuatan politik yang sudah diajak itu juga sama-sama nyaman. Bagaimana dengan Bang Irwan? Demokrat nyaman tidak dengan kalau misalnya PDI Perjuangan ikut bergabung? Nah, sebelum saya jawab itu saya klarifikasi dulu nih Bang Nasir nih. Karena menyangkut pemerintahan SBY ya. Ya kita hargai dulu PKS, kawan koalisi tapi mengkritisi, tapi kasus kemudian presidennya ada hukum ya, namanya itu, juga isu yang berembus. Itu murni masalah hukum dan terbukti gitu loh. Karena menurut saya di zaman di zaman Pak SBY pun jangankan artinya PKS siapapun ya, baik anak bangsa maupun unsur-unsur partai politik yang bermasalah dengan hukum ya pasti akan ada penegakan hukum gitu. Jadi saya clear seperti itu. Jadi nggak ada masalah nanti misalnya PKS masuk di koalisi Pak Prabowo sudah masuk, mau mengkritik silahkan saja, tapi menurut saya nggak ada urusannya dengan permasalahan hukum. Nah, terkait mengenai nyaman dan tidak nyaman, saya pikir itu sebenarnya murni hak prerogatif Pak Prabowo. Jadi bukan dalam kapasitas kami di Demokrat nyaman atau tidak, tapi bagi kami sesuai dengan yang disampaikan Mas Ahaye, Ketua Umum Partai Demokrat, bahwa kami memberikan ruang sepenuhnya mengembalikan hak itu kepada Pak Prabowo sebagai pemimpin koalisi, dan kalaupun ya kawan sahabat kita PDIP masuk, memang itu saya pikir itu juga sangat dibutuhkan untuk pembangunan yang lebih baik dan progresif, sangat butuh yang namanya stabilitas politik. Saya pikir dengan masuknya kawan PDIP juga bisa kemudian mewujudkan hal itu. Tapi kalau bicara mengenai demokrasi butuh check and balances, ya itu tugas kita bersama. Sehat dan tidak sehatnya demokrasi itu perjuangan kita bersama semua di sini. Karena saya pikir kontrol juga bukan hanya di DPR, tetapi juga bisa sipil, di luar bisa akademisi, bisa media, bisa kita semua juga di sini. Jadi menurut saya langkah pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ini harus kita sambut sebagai sebuah upaya semangat persatuan. Sampai di situ saja dulu, kita kan nggak tahu tuh pertemuannya nanti seperti apa, gitu. Tetapi menurut saya kita harus sambut baik. Sambut baik gitu ya. Sampai ke masuk koalisi sambut baik nggak? Ya kalau kami pada prinsipnya akan menyambut baik siapapun yang dipilih, ya disetujui Pak Prabowo untuk masuk dalam koalisi pemerintahan Pak Prabowo. Mas Adi, makanya saya tidak tanya soal hak prerogatif karena kita sudah tahu itu terserah Pak Prabowo. Tapi pertanyaan saya sebenarnya nyaman atau tidak nyaman? Kalau serahkan kepada Pak Prabowo karena hak prerogatif tapi merasa tidak nyaman kan jujur-jujur saja boleh-boleh saja begitu kan? Mas Adi yakin tidak ini dua-duanya nyaman PKS dengan Demokrat? Kami sangat nyaman karena kami percaya ya masuk dan tidaknya sahabat kita. Bukan hanya PDIP masuknya, Nasdem masuknya PKS. Bagi kami di Kim asik-asik aja. Kenapa? Asik-asik aja. Kenapa? Karena kita percaya Pak Prabowo tahu jalan yang terbaik untuk menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan. Baik. Oke. Mas Adi, percaya tidak asik-asik akan asik-asik saja? Saya nggak percaya Sylvia. Saya nggak percaya. Secara alamiah kalau ada orang luar tidak punya kontribusi terkait dengan pemenangan, kalah pilpres ikut gabung, saya kira hakul yakin nggak happy kok. PKS kan juga kalah pilpres, nggak berhak juga ngomong happy dan nggak happy. Ini bagian dari orang yang diajak. Yang berhak ditanya itulah Demokrat, yang berhak ditanya itu adalah PAN, kemudian Golkar dan Gerindra. Itu yang kemudian mestinya ditanya. Ya pastilah, saya pikir pasti ada dinamika itu. Ya kami juga mendengar dan mendengar bahwa memang ketika
misalnya PKS sudah ada sinyal masuk ke dalam begitu ya. Ada dinamika dari partai-partai yang mengusung. Dan itu sebenarnya biasa juga dalam dinamika itu ya. Wajar dong. Ya saya pikir sesuatu yang nggak bisa kita tolak ya. Ya kenapa sudah kira-kira begitu ya. Ya masuk, tapi ya inilah politik Indonesia dan itulah itu kan politik juga Indonesia, dan juga Pak Prabowo ya, kan ingin mengajak semuanya bersatu. Kalau pertanyaannya bersama nyaman nggak nyaman gitu. pasti nggak nyaman, Silvia. Dulu kita dengar waktu PAN ingin bergabung dengan koalisinya Jokowi, kan partai Islam yang lain nggak happy, partai-partai Islam yang sudah ada di dalam. Jadi ketika Pilpres itu dimaknai sebagai kemewahan untuk mengakumulasi kekuasaan jadi menteri, ya kan ini sebagai show off kepada yang kalah. Saya jadi menteri loh, menang mendukung Prabowo Subianto. Kalau tiba-tiba yang kalah juga dapat menteri, nggak ada keistimewaan untuk petentang petenteng jadi menteri itu penting. Sebetulnya jadi, pertanyaan nyaman nggak nyaman itu menurut saya bukan ditanyakan kepada PKS dan kepada Demokrat, tapi harus ditanyakan kepada Bu Mega. Nah, Bu Mega kalau masuk ke dalam, ya kan pada hari ini toh, ya ada Pak Jokowi, nyaman nggak? Ada Mas Gibran, nyaman nggak? Terakhir ada Pak SBY. Pesta pora lagi kan maksudnya. jadi sekarang pertanyaannya adalah Bu Mega itu merasa nyaman atau tidak masuk ke dalam. Nah pada titik itulah antara Ibu Mega dengan putrinya Pak Taufik Kemas itu terjadi perbedaan orientasi atau terjadi perbedaan yang mana pendapat. putrinya Bu Mega juga kan, Mas Kodari? Iya, tapi kenapa supaya harus di-highlight putri Pak Taufik Kemas? Karena putrinya Pak Taufik Kemas ini memang gerakan-gerakan politiknya itu mirip dengan almarhum Pak Taufik Kemas dulu gitu loh. Jadi perbedaan-perbedaan pemikiran, tindakan-tindakan politik antara Bu Mega dengan Pak Taufik itu kan dulu sering terjadi. Nah, pada hari ini representasinya atau replikasinya itu bisa kita lihat antara Bu Mega dengan Mbak Puan. Oke, gitu, baik. ya. Itu pertanyaannya Saya karena melihat bahwa Ibu Mega pada hari ini sebetulnya nggak nyaman, jadi sebetulnya nggak mudah juga buat mengatakan bahwa ini akan terjadi pertemuan gitu. Makanya apakah pertemuan ini memang ada di kepala Ibu Mega atau hanya di kepala orang-orang di sekitarnya? Per hari ini saya khawatir ini lebih kepada orang-orang di sekitarnya. Sama halnya dengan wacana Anies itu calon gubernur Jakarta gitu. Itu bukan isi kepala Bu Mega, tapi isi kepala orang-orang di sekitarnya. Kita konfirmasi ke Gus Romli. Jadi apakah betul bahwa barangkali sebetulnya Bu Mega yang tidak nyaman seperti kata Mas Kodari untuk bertemu atau untuk masuk gabung ke pemerintahan Prabowo? Kalau kami merasakan itu Bu Mega udah di luar soal nyaman atau tidak nyaman kepada beliau sebagai individu kan. Dan beliau sudah ditempa oleh sejarah tentang perlawanan pada Orde Baru kan, pasti secara psikis itu kan tidak nyaman. Tapi kan beliau bisa melampaui hal itu. Nah kalau tadi disampaikan menarik tadi ketika menyebut soal ada kooperatif dan non kooperatif ya di PDI Perjuangan. Kalau kita juga membaca sejarah Bung Karno misalnya kan ada taktik bagian bahwa pernah non kooperatif pada zaman Belanda, meskipun beliau tidak mengecam, ada tokoh misalnya Husni Tamrin yang menjadi anggota Volkskat dan itu bagian dari mengubah dari dalam, tapi ketika zaman Jepang kan dianggap sebagai kooperatif. Nah ini kan Pak Prabowo sebenarnya bukan penjajah, jadi istilah kooperatif dan non kooperatif itu ya bisa saja terjadi, kemungkinan itu terjadi seperti disampaikan juga oleh Mbak Puan. Maksudnya itu bagian dari strategi? Bagian dari strategi partai. Nah, tetapi untuk soal misalnya pertemuan itu jelas bahwa pertemuan itu akan terjadi, kemungkinan besar akan terjadi. Berarti waktu dan tempatnya sudah ditentukan? Tanggal itu sebenarnya sudah ada, tinggal tempat, tinggal bagaimana mencocokkan jadwal itu kan. Tapi itu kita jangan membaca itu sebagai bagian untuk menawarkan diri masuk ke dalam pemerintahan, bukan seperti itu. Tapi kan ya pertemuan dua tokoh yang kita ngelihat komunikasi selama ini juga sudah mencair. Saya sebutkan tadi soal bagaimana juga fraksi Gerindra mendengarkan beberapa permintaan atau tuntutan dari masyarakat sipil, termasuk juga yang digaungkan oleh PDI Perjuangan soal beberapa penundaan undang-undang TNI, Polri dan sebagainya. Dan itu ditangkap PDI Perjuangan sebagai sinyal? Ya, sinyal positif. Sinyal positif respon dari bagus, Gerindra partainya Pak Prabowo. Ya bagus, dan kenapa dalam kondisi ini kedua tokoh tidak mau bertemu? Ya sebaiknya memang bertemu. Ada dua hal yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Satu soal apakah betul teryakinkan tidak nih, terutama Mas Adi ya, kalau terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega itu bukan
tidak akan ada pembicaraan soal yang bersifat transaksional, tawar-menawar kursi menteri dan sebagainya. Dan yang kedua kita akan bahas soal kalau sampai tidak ada partai di luar yang menjaga, apakah fungsi kontrol dan fungsi mengkritisi pemerintah itu akan seperti apa jadinya? Bagaimana nasib demokrasi kita? Sesaat lagi pemirsa, hanya di Kontroversi. Dipersembahkan oleh rencana pertemuan dengan Bu Mega, Pak. Rencana pertemuan sama Bu Mega, apakah akan berlangsung, Pak, pertemuan dengan Bu Mega? Itu di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan? Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, hihi, kan harus dihitung secara politik, no? Kopi nomor 1, favorit semua orang, rasanya nikmat, nggak bikin kembung dan pasti selalu bikin kita happy. Pemirsa di rumah, jangan lupa selalu stok Luwak White Coffee. Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Senikmat diskusi kita pada malam hari ini, kita lanjutkan lagi. Happy dan nyaman. Jadi, Mas Adi, teryakinkan tidak kalau terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega yang kata Gus Romli itu sudah ada waktunya, tinggal ya dikit-dikit teknis lah, itu bukan berarti akan terjadi politik transaksional, bukan berarti PDI Perjuangan akan gabung ke pemerintahannya Prabowo? Ya saya kira memang setiap pertemuan elit itu dibicarakan banyak hal ya, tentang koalisi, tentang negara, tentang bangsa, undang-undang Polri, tentang TNI. Tapi kan itu semuanya informatif ya, tapi yang paling substantif itu pasti bicara tentang soal kemungkinan apakah ada titik temu yang bisa dikerjasamakan antara PDIP dan Gerindra. Itu nggak bisa ditutupi, Silvia. Kenapa begitu? Karena selama ini PDIP pun menganggap bahwa mereka ini tidak ada persoalan apapun dengan Prabowo Subianto, bahwa kalah iya, tapi jarak psikologis dengan Prabowo itu masih ada jembatannya, agak berbeda dengan Jokowi. Kan ini yang repot cara menjelaskannya. Kalau kemudian PDIP menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, lalu bagaimana dengan Gibran yang itu adalah replika dari Pak Jokowi? Satu-satunya penjelasan menurut saya, mungkin PDIP akan tertarik bergabung kalau diajak dengan catatan hubungan Prabowo dan Jokowi tak lagi mesra seperti yang dulu kala. Itu bisa menjadi pintu masuk. Tapi sepertinya kalau hubungan Jokowi, kemudian Prabowo Subianto tidak renggang, bulan madunya panjang, rasa-rasanya agak sulit bagi saya membayangkan betapa kemudian PDIP happy di dalam koalisi yang sebenarnya di situ ada sesuatu yang ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Kan itu yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan publik selama ini. Oleh karena itu kita tinggal tunggu apakah masuknya ini awal-awal ketika setelah 20 Oktober atau nunggu setahun ataukah nunggu 2 tahun. Karena variasi tentang koalisi mayoritas ini bukan lagi memperkuat barisan dan demi stabilitas. Saya menduga kenapa PDIP itu menjadi menarik diperbincangkan untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo. Mungkin Prabowo juga ingin mengantisipasi di 5 tahun yang akan datang partai-partai politik pendukungnya Kimplas ini nggak ada yang bisa dijamin dan tidak ada yang bisa digaransi mereka akan tegak lurus. Partai-partai seperti Demokrat, PKS, Golkar ini kan suka nakal kalau jelang Pilpres. Mereka ini suka bermanuver, selalu muncul jadi partai yang selalu jadi oposisi dari dalam. Disitulah pentingnya melirik PDIP sebagai partai pemenang pileg untuk jadi partner. Apa yang dilakukan oleh PKS, apa yang dilakukan oleh Golkar zaman SBY, itu kan adalah sebagai bentuk gegenitan politik. Artinya apa? Separuh-separuh DNA-nya sebagai bagian dari koalisi pemerintah, tapi mencoba untuk mengambil ceruk pemilih yang non-pemerintah, yang tidak puas dengan kebijakan-kebijakan Langsung saja ditanggapi Bang Irwan, nanti ke Bang Nasir. Yang nakal itu sebenarnya bukan Demokratnya, pernyataannya Bang Adit yang nakal. Demokrat itu teruji. Kita 10 tahun pemerintahan ya dengan segala dinamika koalisi kita tuntas sangat soft landing. Begitupun waktu oposisi. Gitu, dan kita kemudian mengawal ikut berjuang memenangkan Pak Prabowo, jelas kok rekam jejaknya Partai Demokrat gitu. Jadi ibaratnya komitmen 5 tahun ke depan termasuk juga mendukung keberlanjutan Pak Prabowo itu adalah perjuangan panjang. Makanya saya bilang kita kemudian tidak bicara lagi
siapapun yang kemudian bergabung nyaman atau happy. Tetapi bagaimana Pak Prabowo menjamin semua kekuatan politik ini untuk mewujudkan apa yang beliau cita-citakan, termasuk sampaikan pada saat kampanye Pilpres kemarin. Pertumbuhan ekonomi 8%, 7-8% itu membutuhkan stabilitas politik yang panjang. Ya, nggak bisa kita kemudian menghadapi huru-hara politik dalam negeri 5 tahun ini, kemudian meraih pertumbuhan 8% itu. Sehingga menurut saya, kalau kami ditanya nyaman, happy, tentu bagi kami kalau Pak Prabowo memang membutuhkan ya kekuatan-kekuatan politik ini dalam pemerintahan ke depan, ya tentu kita semua juga happy. Intinya bakal tegak lurus lah ya, Demokrat ya? Oh, Demokrat jelas. Termasuk juga kalau bicara mengenai koalisi dan lain-lainnya, kita nggak pernah. Kita nggak pernah kemudian bebankan atau apa. Bagi kami kembalikan sepenuhnya kepada Pak Prabowo sebagai pemimpin koalisi. Mas Ko dari dulu. Apakah PD Perjuangan kalau masuk justru PD Perjuangan yang bisa menjadi penyeimbang? Ini adalah garansi dari Pak Prabowo kalau ada yang nakal di partai-partai, ada yang nakal. Sebetulnya udah nggak perlu lagi karena batas angka 80% itu sebetulnya sudah menimbulkan kondisi checks and balance di dalam gitu. Lain kalau misalnya cuma 50% atau 60% PKS bisa ngancem-ngancem tuh. Kalau gua keluar kurang dari 50%, dan matematika itulah saya kira yang membuat siapapun jadi presiden Indonesia pada hari ini pasti ngejar angka 70 atau 80% penguasaan partai politik gitu. Jadi sebetulnya memang kalau bicara kebutuhan untuk untuk meloloskan undang-undang, untuk bicara mengenai penganggaran, ya angka 80% itu lebih daripada cukup. Cuman memang begini, sekarang ini saya kira kita masuk pada situasi yang agak berbeda dengan 5-10 tahun yang lalu, di mana kita punya ancaman yang sangat-sangat konsisten ya. Pertama, pandemi. Pandemi itu bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak lagi membutuhkan 100, 200, 500 tahun seperti sebelumnya. Yang kedua, Perang Dunia Ketiga. Nah, kalau Perang Dunia Ketiga itu kan betul-betul persatuan dan kesatuan itu menjadi sangat penting karena pasti harus ada tindakan-tindakan darurat yang dilakukan. Tanpa kedua hal itu pun juga sebetulnya pertumbuhan ekonomi 8% juga membutuhkan stabilitas politik yang luar biasa gitu, sehingga ya apa yang mau dicapai atau apa yang mau dikerjakan untuk mencapai 8% itu membutuhkan stabilitas politik yang luar biasa. Tapi sekali lagi hemat saya kata kuncinya itu ada di Ibu Mega, bukan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo kalau bicara kondisi kebutuhan hari ini udah cukup. Kalau misalnya ada mau gabung lagi, tangan terbuka, karena beliau kan ideologinya kan persatuan dan kesatuan dan menyadari juga ancaman dari luar. Tapi soal luakofi, maksudnya kenyamanan ketidaknyamanan tadi itu ada di Ibu Mega. Bang Nasir. Ya gini, PKS itu kan pada prinsipnya mengajak dan membuka diri untuk bekerja sama di mana-mana itu, ya. Terutama di pemilihan kepala daerah kan itu prinsip PKS itu. Nah karenanya dalam konteks ini ketika kita membuka diri atau diajak, ya tentu saja selama ada kesesuaian, nah kita bisa bersama-sama bekerja sama. Kemudian soal fungsi kontrolnya bagaimana nanti Bang Nasir? DPR begini, semuanya isinya partai pendukung pemerintah. Gimana mau kritis? Nah di sini harus dipahami bahwa ini kan kita kehilangan makna sebenarnya. Begini, partai politik itu dia kan bukan hanya badan hukum, dia badan publik gitu loh. Sehingga dia juga harus menyerap aspirasi publik. Ini harus dipahami. Kalau ini dipahami bersama, maka fungsi kontrol di DPR itu juga bisa dijalankan. Karena begini, kekuasaan itu harus diawasi dan dibatasi. Ketika kekuasaan tidak diawasi, tidak dibatasi, yang akan terjadi adalah kesewenang-wenangan. Dan ini akan membahayakan demokrasi, membahayakan penegakan hukum kita, membahayakan juga soal idealnya etika. Memang DPR mendengar aspirasi publik, tapi bagaimana publik jadi bisa memang, diyakinkan tadi kan melihat DPR akan mendengar aspirasi publik, seperti ini. Bukan aspirasi ketua umumnya, dijawab nanti kita harus jeda terlebih dahulu. Tadi ada seperti ini, makanya kan harus kita makin lama harus dewasa kan, harus dewasa dalam berpolitik. Nah, bukan di DPR sebetulnya. Saya bayangkan nanti talk show Metro TV gimana itu. Nah nanti kita bahas. Usai jeda. Nanti gini, jadi kita kasih waktu lagi. Itu nanti kesini. Begini, ada partai-partai yang bekerja sama, ada yang sendiri-sendiri gitu loh. Ada yang bekerja, ada yang dikeroyok rame-rame, ada yang sendiri-sendiri. Nanti kita bahas lebih jauh ya. Usai jeda pemirsa. Yang pentingnya
dipersembahkan oleh Apakah DPR akan lebih mendengarkan aspirasi publik dibandingkan dibandingkan apa yang disampaikan ketua umum partai, Jadi Bang Nasir? Publik itu kan harus benar-benar didengar aspirasinya, karena publik lah yang mengantar anggota parlemen ke gedung itu, ya kan? Makanya kan cabang kekuasaan ada yudikatif, eksekutif, legislatif, itu kan menjalankan perannya masing-masing begitu. Itu idealnya seperti itu. Akan satu suara atau banyak warna di DPR meskipun semuanya nanti bergabung di pemerintahan? Tetap. Ya menurut saya kan karena ya kan tetap saja kita mengkritisi menteri-menteri yang menjadi mitra kerja komisi-komisi tersebut. Jadi kalau selama menteri itu menjalankan kebijakan-kebijakan, ya perlu kementerian-kementerian yang besar-besar ya. Ya, mau besar, mau kecil, mau sedang. Ya, ada yang dilihat kan kebijakannya nanti. Itu aja. Oke, Bang Irwan mau menambahkan? Mau menambahkan? Ini sudah nih. Sudah. Sebelum nanti closing statement di sini. Tadi katanya mau ngomong langsung. Kalau saya nggak usah terlalu khawatir gitu loh dengan situasi seperti ini, karena saya pikir belum dapat menu. Saya pikir Pak Prabowo udah terbukti kok kemarin undang-undang pilkada, kemudian dinamika pilkada ini. Buktinya di Kim sendiri masing-masing bisa mencalonkan kader-kadernya. Jadi nggak perlu kita khawatir ke itu, karena Pak Prabowo memberikan ruang siapapun, baik partai politik maupun masyarakat untuk tumbuh berkembang di dalam demokrasi kita ini. Inventarisnya nggak satu ya, tetap 8 juga sejumlah fraksi ya. Jadi menurut saya kita ikuti saja. Saya pikir menyambut baik rencana pertemuan Bu Megawati dan Pak Prabowo. Mudah-mudahan itu bisa menyejukkan bangsa ini. Dan fokus kami Partai Demokrat mengawal pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun ke depan dan meraih pertumbuhan ekonomi 8%. Oke. Gus Romli, jadi sekarang mulai ada kekhawatiran bahwa kalau tidak ada partai oposisi yang berada di luar pemerintahan, nanti bukan aspirasi publik yang lebih disuarakan. Ya, itu juga perhatian yang sangat dicermati oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ya, terkait apa yang menjadi aspirasi dari publik, dan termasuk juga yang sekarang juga menggandoli istilahnya itu kan, kalau sampai PDI Perjuangan masuk dalam pemerintahan kan suara-suara dari publik yang menginginkan tetap berada di luar pemerintahan, apalagi kan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada demokrasi yang di situ, maka tugas utama adalah dari PDI Perjuangan merawat, menjaga demokrasi, yang paling penting dalam situ adalah mempertahankan checks and balances, ada fungsi kontrol di situ, dan Ibu Mega sangat mencermati hal itu ya. Makanya ketika meskipun ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, itu kan kita ngeliat ini bukan untuk bagi-bagi kursi kok, tapi ya terkait konteks pada saat ini mau ingin mencairkan suasana ya, jadi bukan untuk hal-hal yang transaksional. Dan kalaupun misalnya PDI Perjuangan tetap berada di luar pemerintahan, kalau program-programnya pemerintah Pak Prabowo bagus ya pasti kami akan dukung itu, tidak akan ditolak itu. Jadi tidak harus mau mendukung pemerintahan untuk masuk dalam pemerintahan itu, tetap di luar dengan tetap kewarasan menjaga suara publik, mengkontrol demokrasi, itu yang insya Allah kami lakukan. Terakhir, Mas Adi, jika koalisi tanpa oposisi yakin bisa kompak sampai nanti? Saya nggak terlampau yakin ya, karena ada satu tradisi dalam sistem presidensialisme itu, koalisi yang dibangun semi permanen, tidak ada yang permanen. Sekalipun ada partai politik itu mayoritas berkoalisi, dalam perjalanannya selalu muncul oposisi dari dalam. Pernah suatu waktu dalam sejarah kan PKS dan Golkar lah, pernah memberikan satu feedback politik di mana menjadi bagian dari kekuasaan SBY tapi mampu melakukan resistensi dari dalam. Bagus bagi Demokrat dalam hal itu dianggap memelihara partai yang sikap kritis, tapi ini tidak bagus. Karena apapun, bahwa loyalitas dalam koalisi itu dituntut 100% Silvia. Oleh karena itu, kalaupun toh PDIP juga menjadi bagian di dalam, saya bukan hanya wassalam, ini tamat sudah. Kita tak pernah lagi akan berharap akan ada kelompok kritis di DPR yang akan menjadi sparring partner kritis. Karena kalau kita mendengar rata-rata secara umum ya, kan suara-suara publik di luar kan selama ini nyaris tidak pernah didengarkan oleh DPR dan pemerintah. Revisi Undang-Undang KPK, tentang KUHP, kemudian Cipta Kerja, itu demo berhari-hari kok nggak pernah didengar, ketok palu.
Saat itu DPR ada yang kritis PKS dan Demokrat, posisinya di luar. Ketika menjadi bagian di dalam, banyak yang setuju juga. Sekalipun banyak keputusan-keputusan kontroversial. Baik. Yang ingin saya katakan, posisi menentukan sikap politik. Kalau di dalam, sulit bagi saya membayangkan mereka akan melawan keputusan politik pemerintah. Sekalipun keputusannya itu kontroversial dan bertentangan dengan kehendak rakyat. Oke, Mas Kodari, jadi sebaiknya PDI Perjuangan berada di dalam atau di luar pemerintahan? Ya, demi demokrasi? sebetulnya kalau bicara pengalaman yang sudah ada ya, Pak Jokowi itu dengan segala kerja kerasnya tingkat kepuasan itu tidak bisa 100%. Tetap ada 10-15% yang tidak puas, dan hemat saya yang tidak puas itu 10-15% itu perlu lihat representasinya atau terwakili di DPR gitu. Jadi ya supaya jangan ada parlemen jalanan, tetap harus ada fungsi partai politik yang oposisi di parlemen. Baik, kalau begitu. Intinya Bang Kodari ini ingin PDIP di luar lah. Gini. PDI Perjuangan itu titik beratnya di perjuangan. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Pada akhirnya pemirsa, waktu yang akan membuktikan apakah koalisi besar akan efektif bekerja untuk mengurusi rakyat atau justru saling sikat. Nanti kita cerita tentang koalisi hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.